Pertama-tama itu kalau dalam ilmu manajemen itu pertama itu manajemen terbuka, manajemen tertutup, dan manajemen kekeluargaan. Wow, mantap nih, mantap. Iya, Nah, itu terus sifat-sifatnya berbeda. Kalau misalkan manajemen terbuka itu biasanya itu ruang lingkupnya perusahaan-perusahaan yang bonafit. Misalnya seperti Astra Group dan lain-lain gitu. Jadi setiap keputusan manajemen dari atas bisa langsung dirasakan sama karyawan. Tetapi kalau manajemen tertutup itu biasanya hanya orang-orang manajemen saja yang menentukan terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya diterima oleh karyawan. ada beberapa kebijakan ya di satu perusahaan itu. Betul. Maksudnya gitu, ini semacam undang-undang bukan Ki? Ini bukan termasuk undang-undang sih, tapi kayak beberapa peraturan yang ada di perusahaan tersebut, kayak gitu Pak. Nah, kalau misalkan rata-rata sih, kalau misalkan manajemen tertutup itu dari kelas menengah ke bawah rate untuk perusahaannya gitu. Nah, itu yang manajemen tertutup. iya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang belum besar lah ya. Iya, kayak gitu. Nah, kerugian atau keuntungan manajemen tertutup atau kelebihan kekurangannya di mana Ki? Manajemen terbuka itu pertama itu dari manajemen inti itu pemegang perusahaan, terus kayak direksi itu bisa memutuskan kebijakan-kebijakannya Pak. Nah, itu bisa langsung dirasakan oleh karyawan, dan karyawan juga bisa untuk namanya apa ya, untuk memprotes kalau misalkan ada kebijakan yang salah atau merugikan karyawan tersebut. Itu kelebihannya. Nah, kalau kerugian dari manajemen terbuka itu agak lambat gitu loh Pak. Misalkan dari karyawan ini mempunyai pandangan sendiri, mempunyai pendapat sendiri, untuk langsung maju ke atasan itu nggak langsung bisa gitu. Ada beberapa tahapan. Ya itu kalau pakai manajemen terbuka ya yang kita sebutkan. Nah, untuk manajemen tertutup itu keuntungannya kita itu kalau misalkan ada pendapat kita bisa langsung naik ke atasan, bisa tanpa langsung. proses ke ladder supervisor, tanpa langsung loncat aja, tanpa ada regulator lain lagi. Cuma kekurangannya itu manajemen tertutup, jadi segala keputusan atau tindakan itu yang dari pemegang perusahaan, pemegang saham itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memberikan atau membuat peraturan untuk perusahaan. Sedangkan karyawan-karyawan kecil biasanya itu jarang sekali untuk mengeluarkan pendapatnya untuk langsung diterima gitu loh Pak. Itu yang pakai yang manajemen tertutup tadi ya? Iya. Oh kayak gitu ya. Makanya coba kita sedikit bahas sih beberapa manajemen apa yang diterapkan di perusahaan kita gitu. Nah, coba ya kita bahas oke seperti apa. Kalau menurut saya pribadi ya, semenjak saya bergabung di PT saya yang bekerja ini sampai sekarang, pandangan saya itu pertama nih, perusahaan memang berkembang Pak dari tahun ke tahun. Berkembang ya? Berkembang dari perkembangannya ya. Dari penjualan lah berkembangnya. Terus dari ya segi infrastruktur atau dari nanam aset segala macam, asetnya itu naik perusahaan kita. Nah, dari kenaikan itu kan ada perubahan manajemen juga itu Pak. Tapi bisa digarisbawahi
dari awal saya masuk sampai sekarang itu kita masih menganut manajemen tertutup. Oh, jadi belum terbuka nih. Belum. Yang sekarang kita kerja ini. Belum. Bukan karena kita itu perusahaan yang baru berkembang ataupun populasi karyawan kita sedikit, bukan dari situ sih. Tapi memang kita kan kalau misalkan setiap ada kebijakan itu dari awal sampai sekarang untuk para karyawan atau staf-stafnya kan jarang sekali untuk mengemukakan pendapat. Iya. Kalau menurut Pak Badrul sendiri gimana? Ya, masalahnya saya kan bukan di pihak manajemen ya. Iya. Jadi saya sebenarnya belum begitu paham masalah yang di kerjaan ini. Belum begitu paham betul seperti apa cara kerja manajemen di sini. Karena saya nggak dilibatkan di manajemen sama sekali. Kalau setidaknya kalau ente kan pasti setidaknya paham ke bagian manajemen karena ente kan sering diajak meeting dan lain sebagainya. Sementara kan saya enggak. Nah, tapi kan untuk dalam suatu perusahaan kalau misalkan ada kebijakan yang merugikan karyawannya, kita bisa protes. Nah, untuk dari pandangan Pak Badrul sendiri nih, dari job desk-nya sekarang ya, kalau misalkan ada kebijakan terus Pak Badrul misalkan ada yang ngeganjel nih, wah ini mah nggak bisa dilakuin sama karyawan soalnya ini mah lebih memberatkan karyawan kayak gitu. Nah, pendapat kayak gitu kira-kira dari dulu nih bisa dikemukakan nggak ke atasan? Biasanya setahu saya Nggak bisa kan? nggak bisa. Biasanya mentok sampai ke manajemen atas. Jadi kayak buyar. Pasti kayak mental lagi kan. Nah, makanya itu salah satu ciri dari Manajemen tertutup. betul itu Pak. Makanya kan saya sempat bilang memang sih kalau dari keuntungan dan kerugian manajemen ini menurut saya lebih banyak kerugiannya itu Pak. Sebab kenapa kalau misalkan manajemen yang tertutup ini setiap hak atau itu kebijakan dari manajemen atas, misalkan merugikan dari karyawannya, itu kita kayak mau tidak mau ya harus terima. Nah kira-kira dari manajemen tertutup bisa dirubah nggak ke manajemen terbuka kalau menurut ente nih? Bisa dirubah ke terbuka. Misalnya yang pertama itu setiap ada peraturan atau kebijakan di tahun depan nih, harap itu menuliskan kayak kotak masuk pendapat lah dari masing-masing departemen gitu. Masing-masing divisi lah ya. Ya gitu. Kalau misalkan kayak sekarang nih kita kan ada yang terganjal masalah untuk kenaikan gaji. Ya. Sebelumnya kita kan udah apa namanya tuh udah ngisi itu apa sih namanya tuh kayak penilaian kinerja kita lah ya. Nah, tapi kan kita udah satu semester ini kan udah hampir 6 bulan. Iya, nggak ada tanggapan. Nggak ada progres kan? Nggak ada progresnya. Ya, itu biasa kendala di mana tuh? Maksudnya itu kan apa sih emang ada kenaikan atau enggaknya kan kita nggak tahu. Iya. Harusnya itu kalau misalkan ya tahun ini mah kita nggak naik nih. Ya harusnya dijelasin dong. Nah itu. Atau nanti tunggu dulu mungkin semester 2 atau mungkin bulan 7 kita baru ada jawaban. Itu jelasin juga dong. Tapi sampai sekarang mana? Jadi kita nunggu terus. Nah, makanya itu Pak. Itu salah satu ciri dari manajemen tertutup sih Pak. Dan itu salah satu kerugian buat karyawan menurut saya. Nah itu yang harus kita perbaiki gimana caranya Ki. Nah makanya itu kalau misalkan kita itu pengen merubah ke manajemen terbuka, kita itu dari pihak manajemennya ya
belum sampai ke top manajemen nih maksudnya. Nah dari pihak manajemennya itu kita harus saling sharing Pak, saling berbagi gitu, berbagi pendapat, masukan dari masing-masing setiap divisi itu pertama Pak. Nah terus kedua, setiap mau ada keputusan yang mau naik ke atas itu dibolehkan untuk masing-masing dari karyawan tuh dikasih tahu gitu, oh ini mau bakal ada ini nih. Jadi setiap kebijakan tuh dikasih tahu dulu gitu. Oke, kalau misalkan karyawan setuju baru naik ke atas. Tapi kalau misalkan dari karyawan ada yang ganjel 1-2, nah itu ditahan dulu, jangan sampai langsung ke atas itu. Soalnya kan kalau misalkan udah nyampe atas terus dari top manajemen itu udah ACC, terus yang nanggung semua kebijakan itu kan karyawannya, bukan dari manajemen ya kan. Nah jadi menurut saya mah, pendapat saya kayak gitu sih beberapanya ya. Saya sempet sih mau bikin judul skripsi kan nanti, yang jadi bahan penelitian itu dari perusahaan kita ini. Nah bagus lah, coba jajal. Jadi kan kemungkinan besar ya itu judulnya, atau saya juga bisa rubah lagi kan. Kayak misalkan ini pengaruh gaji, terus sosial, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Jadi misalkan gini Pak, kinerja karyawan kita itu kan, wah ada yang produktif banget, masuk terus itu, nggak ada cuti, nggak ada telat masuk, atau nggak ada kabar nggak masuk, atau telat siang gitu loh. Jadi kan produktivitasnya kan menurun. Nah pengaruhnya tuh apa sih? Apa sih faktor pengaruh dari gaji? Atau lingkungan sosial di sini gitu kan? Atau gaya kepemimpinan manajemen. Bagus itu Ki. Nah kalau sementara ini kan di sini nggak ada seperti kayak gitu. Ya kan, sampai itu maksudnya itu belum diterapkan hal seperti itu. Cuma resiko juga sih kalau kayak gitu Pak. Memang kalau untuk perubahan harus membutuhkan resiko, harus ada resikonya dulu biasanya, ya kan kayak gitu baru bisa berubah. Apalagi kalau misalkan dari ownernya itu tidak sepemikiran dengan kita. Nah itu yang memang jadi kendala. Tapi setidaknya ownernya itu kita istilahnya kasih pemahaman. Kalau sebenarnya kalau dikasih pemahaman secara pelan-pelan, owner akan paham kayaknya. Terkecuali kitanya nggak berani ke owner gitu, takut terus. Di samping itu juga Pak, saya pengen ngumpulin data juga gitu loh. Data kayak misal absensi karyawan gitu loh, datang jam berapa, siang itu. Nah faktornya apa aja bisa dilihat. Tapi rata-rata kan kalau dari sisi apa ya, kayak kesejahteraan jarang-jarang loh karyawan yang berani ngungkapin gitu loh Pak. Faktornya untuk jarang sekali ya. Jarang sekali. Soalnya dia pertama malu, yang kedua takut juga. Kebanyakan. Pasti risikonya menurut dia inilah itulah, itu kan takut dipecat atau segala macam kan. Tapi kan dalam hatinya pasti dongkol terus, ngedumel terus. Kurang ini, kurang itu, kurang itu.